Izin, yang mulia izin merekam ya. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Bentar, saya izinkan nanti. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya. Pak, kami terang. Rusak. Nanti saya silakan. Ya. Ini legal standing dari tergugat 1 Belanda 3. Jadi silakan dulu nanti saudara. Silakan kekurangan saudara pasang foto kemarin. Mohon izin yang mulia, perekaman itu harus sebelum sidang yang mulia. Nanti silakan saudara. Ya. Ini belum mulai sidang yang mulia. Tekan dulu. Oke yang mulia, Silakan. silakan merekam. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ini yang mulia, kami menyampaikan keberatan, mohon dicatat dalam berita acara. Kami selaku kuasa hukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Juli 2020 dengan ini menyampaikan keberatan atas rencana peliputan terhadap jalannya persidangan. Keberatan ini kami ajukan mempertimbangkan pertama merujuk pada pasal 4 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 pengambilan foto, rekaman audio atau rekaman audio visual hanya dapat dilakukan dengan izin dari hakim ketua majelis dan harus dilaksanakan sebelum persidangan dimulai. Dan baik dalam persidangan maupun sebelum dan sesudah persidangan. Artinya ketika persidangan tidak boleh diliput. Dengan demikian, apabila permohonan izin belum diajukan atau belum dikabulkan sebelum pembukaan sidang, peliputan tidak dapat dilanjutkan. Ketiga, kami memperoleh informasi bahwa penggugat memiliki kanal publik yang memuat konten-konten berupa kritik terhadap proses persidangan di pengadilan pajak yang merupakan tempat kedudukan para tergugat. Oleh karena itu, kami mengkhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan hasil peliputan yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan mencederai kehormatan lembaga peradilan. Berdasarkan dengan tersebut, kami menyampaikan keberatan atas rencana peliputan persidangan ini dan mohon majelis hakim pertimbangkan. Ya, sebelum sidang juga kami bacakan ya mengenai maklumat dari Bapak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai perlu disampaikan kepada penggugat maupun tergugat agar membantu kami para pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berlaku bersih dengan cara tidak menutup nyacing, panitera menanti bercerita atau aparatur para pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak menikmati sebagai pembuat atau janji atau berjalan hukum yang mengatasnamakan hakim atau seluruh aparatur pengadilan ya. Apabila ada yang meminta seperti itu, saya pastikan itu bukan dari majelis hakim, bukan dari aparatur, dan apabila ada yang berbuat seperti itu, silakan melaporkan ke KPK. Saya rasa tahu namanya semua bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi DKI dan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat itu ya. Ini kelengkapan saudara, surat tugas. Mohon izin yang mulia, boleh saya bicara? Pesannya kan dari Jadi kami sampaikan yang kami gerakan kepada keberatan peliputan sidang. tak perlu diserahkan. Untuk apa itu? Agar penggugat membaca dan Tidak usah, sudah kita sudah coba utarakan kan. Ya, dan bisa kita sampaikan. Ini kelengkapan legal standing dari para tergugat ya. Boleh saudara lihat. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum kita melanjutkan, tentu saja ini kan ada keberatan resmi yang mulia dari para pihak, yaitu dari tergugat. Tentu saja yang mulia perlu menanggapi yang mulia.
apakah keberatan tersebut diterima atau tidak diterima, atau bagaimana pendapat Yang Mulia? Karena ini ada bau-baunya oknum pejabat tidak mau terbuka untuk umum. Orang yang makan uang rakyat tidak mau terbuka Yang Mulia, maunya tertutup. Ini kan bau-baunya begitu Yang Mulia. Jadi mohon Yang Mulia tanggapi dahulu keberatan dari tergugat, karena kan dicatat nih di persidangan. Nanti muncul ini di putusan, dan ini akan sampai kepada Mahkamah Agung Yang Mulia. Nah, mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Tadi kan sudah saya sampaikan, silakan kalau meliput saya izinkan, dan itu untuk kepentingan persidangan silakan itu apabila ada yang untuk kepentingan persidangan ya, dan kepentingan lain ya, kami sudah mengizinkan itu. Dan izin Yang Mulia, kami juga izin meliput untuk menghindari fitnah. silakan. Hal yang sama berlaku ke saudara. Hal yang sama berlaku ke saudara. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ini Tidak boleh foto misalnya.
Yang pertama ini saya Alika, Mas Dana dan Edna. Leila sama Edna. Mohon izin Yang Mulia, kami akan mengajukan keberatan. Mohon izin Yang Mulia, kami akan mengajukan keberatan. Baik Yang Mulia, jadi sebuah surat kuasa itu tidak dapat dianggap sah dengan hanya ada judul yang nama surat kuasa. Surat kuasa itu memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi Yang Mulia untuk dapat dianggap sah. Yang pertama, ini mengenai posisi tergugat itu apakah pejabat atau pribadi. Nah, sepertinya ini masih dianggap sebagai pejabat oleh tergugat, bukan pribadi. Namun saya membantah bahwa ini bukan pejabat, ini adalah pribadi. Argumennya sebagai berikut, bahwa tergugat, kuasa hukumnya tidak pernah mempermasalahkan surat gugatan dalam sidang sebelumnya. Sehingga terkesan hakim nih, 3 orang hakim ini berusaha membantu tergugat untuk menyatakan bahwa subjek T adalah pejabat berdasarkan surat gugatan. Jadi kami meminta argumen hakim tersebut yang mengada-ngada mohon dibatalkan karena bukan berasal dari T atau kuasa hukumnya. Hakim harus netral dan bersifat pasif, bukan aktif menyerang salah satu pihak, apalagi penggugat yang sedang mencari keadilan. Kedua, bahwa tergugat menyatakan tergugat sebagai pejabat itu adalah menggunakan argumen mengenai isi pokok sengketa. Maka kita harus fokus pada argumennya tergugat atau kuasa hukumnya, bahwa kami perlu sampaikan argumen ini sehubungan dengan pokok sengketa itu belum bisa diterima karena itu sudah masuk ke sidang sengketa. Sekarang ini masih pramediasi, masih pemeriksaan legal formal. Nah, setelah legal formal terpenuhi, barulah kita bisa masuk ke sengketa materi, barulah bisa membahas mengenai objek sengketa. Nah, saat ini legal formal belum sah, Yang Mulia. Jadi kita harus fokus kepada argumennya tergugat mengenai apakah ini pejabat atau pribadi. Argumennya itu bukan menggunakan surat gugatan seperti yang dibantu oleh teman-teman Yang Mulia Hakim, tetapi argumennya adalah mengenai isi detail sengketa. Kemudian bahwa kehadiran kuasa hukum T ini berdasarkan surat panggilan Yang Mulia. Mereka datang berdasarkan surat panggilan, bukan berdasarkan surat gugatan. Maka kami meminta hakim agar fokus kepada argumennya tergugat, bukan malah membantu tergugat mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan dari kuasa hukum tergugat. Kemudian, bahwa surat panggilan tersebut jelas terhadap pribadi Yang Mulia, bukan jabatan.
Pengadilan tidak pernah salah menafsirkan gugatan saya. Yang salah adalah Yang Mulia Hakim salah menafsirkan gugatan saya. Pengadilan sudah menafsirkan gugatan saya adalah pribadi, terbukti dari surat panggilan, yaitu kepada pribadi. Kemudian bahwa di e-court juga pribadi, bukan pejabat. Jadi e-courtnya pejabat, panggilannya pejabat, gitu. Apabila hakim memaksakan tergugatnya adalah pejabat, justru hakim melawan pengadilan itu sendiri, melawan panitera loh yang menerima gugatan kami dan sudah dipanggil menggunakan pribadi bukan jabatan. Nah, ini keberatan kami yang pertama dan masih ada keberatan yang lain yang mulia. Kami mohon ditanggapi dahulu keberatan yang pertama ini agar dicatat oleh panitera. Kalau ditolak ya, nah kalau ditolak maka ini menjadi fakta persidangan dan akan kita bawa ke Komisi Yudisial, ke Bawas Mahkamah Agung dan juga ke Mahkamah Agung dalam gugatan berikutnya. Mohon ditanggapi, terima kasih yang mulia. Keberatan saudara. Ya. Setelah nanti saking bermusyawarah, keberatan saudara nanti saudara tanggapi dalam replik ya. Mohon izin yang mulia. Nah, itu pendapat majelis. Keberatan saudara mengenai legal standing dari tergugat silakan tanggapi dalam replik. Iya, mohon izin yang mulia. Nanti sudah kami lanjutkan dengan acara berikutnya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin. Masih mau bicara yang mulia. Kami punya hak untuk bicara. Kami punya hak untuk bicara yang mulia. Ketanggapan saudara mengenai keberatan ditanggapi dalam replik saudara ya. Iya, kami punya hak untuk bicara yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kami ini warga negara yang mulia. Dituangkan dalam replik ya. Mohon izin yang mulia. Kami masih mau bicara yang mulia. Masih ada yang mau disampaikan. Sudah nanti kita lanjutkan ke acara berikutnya. Nanti acara apa berikutnya? Mengenai acara berikutnya yaitu mengenai mediasi ya. Lah mediasi belum yang mulia. Ini masih pemeriksaan legal formal dan masih ada yang mau kami sampaikan yang mulia. Iya. Masih ada yang mau kami sampaikan. Anda melanggar kode etik loh kalau tidak kasih kami waktu bicara. Silakan saudara. Tadi kan saudara sudah saya tanggapi keberatan saudara. Iya, kami kan mau menanggapi lagi. Tanggapi dalam replik. Loh bukan itu masalahnya yang mulia. Replik nggak ada urusan yang mulia. Ini pemeriksaan legal formal bukan urusan replik duplik yang mulia. Hukum acara masih ditegakkan dong yang mulia. Jadi mohon izin yang mulia, ini adalah pemeriksaan legal formal. Jadi replik itu nanti aja, replik nggak apa-apa. Pertanyaan saya, apakah saat ini yang mulia menyatakan tergugat itu pejabat atau pribadi? Kami tidak bisa dan saudara nanti tanggapin itu dalam replik ya. Loh kok tidak bisa? Jadi mereka ini legal formalnya sah atau tidak sah? Mengenai sah atau tidak sahnya kami sudah sampaikan nanti kami akan menilai semuanya di dalam putusan ya. Bukan yang mulia, izin yang mulia. Ini adalah sidang pertama untuk legal formal. Itu sudah pendapat itu tadi saya jelaskan. Bukan pendapat, Anda belum berpendapat sama sekali. Pendapatnya apa? Apakah tergugat ini sah atau tidak sah untuk lanjut ke mediasi? Untuk lanjut ke mediasi kan harus sah dulu. Mohon izin yang mulia, untuk bisa lanjut ke mediasi, legal formal harus sah dahulu. Yang mulia. Jadi menurut Anda ini sah atau tidak sah legal formalnya? Nanti saudara tanggapi, ini kan sudah menyatakan lengkap dan bukan tergugat, Anda hakim. Apakah Anda menyatakan ini sah atau tidak sah? Ini. Oke, silakan yang mulia. Ini dalam hal standing, masih dalam legal standing ya. Ya. Ini sudah nyata. Terus kita lengkapi legal standing sebelum nanti pemeriksaan lagi. Karena sudah lengkap, kita lanjut dalam mediasi sesuai dengan tema 2012 ya. Baik, mohon izin yang mulia. Ya. Masih ingin menanggapi yang mulia? Saudara sampaikan tadi, yang saudara sampaikan tadi, setelah jawaban, saudara punya kesempatan di dalam. Mohon izin yang mulia, itu masih jauh yang mulia. Hukum acara nggak begitu. Hukum acara begini, putusan bukan kita memutuskan dalam setiap persidangan kita mengambil putusan, tapi putusan kita pada tahap terakhir. Iya, saya nggak ngomong mengenai putusan materi. Ini bukan putusan materi yang mulia. Ini mengenai legal formal. Orang yang hadir itu menurut saya belum sah. Sekarang yang mulia belum memutuskan mereka ini sah atau tidak sah. Yang mulia. Makanya saya sudah katakan tadi nanti tanggapi dalam replik. Loh, bukan begitu yang mulia. Nggak ada urusan replik dengan duplik. Bukan pendapat itu. Kami minta Anda ini putusannya mengenai legal formal. Legal formalnya bagaimana? Saudara tanggapi dalam replik. Lu nggak ada urusan dengan replik, nggak ada urusan. Ini legal formal. Legal formal para pihak yang hadir di sidang pramediasi. Mau saudara ini mediasi?
mediasi mediator kami serahkan kepada majelis, namun kami prefer untuk yang tidak berbayar yang dari pihak saja. Jadi tidak menyerahkan sama majelis. Ya. Dari penggugat bagaimana mengenai proses mediasi, mau menyerahkan sama majelis atau ada mediator atau ada lain? Mohon izin yang mulia, kami ini kan pencari keadilan. Berikanlah kami waktu untuk bicara. Sudah saya sampaikan. Ya, tetapi Anda belum menjawab pertanyaan kami. Menurut sudah saya jawab. apa jawabannya? Nanti tanggap keberatan saudara tanggapi dalam record. Nggak nyambung yang mulia, nggak nyambung. Makanya saya bisa jelaskan yang mulia. Permintaan saya itu Anda itu mau menjelaskan tergugat itu apakah sudah sah atau belum sah legal formalnya. Kalau belum sah mana bisa masuk mediasi. Nanti saya nyatakan dalam putusannya sudah. Lo nggak ada hubungan putusan yang mulia. Ini teman-teman tergugat sah atau tidak sah. Sudah saya nyatakan. Apa dinyatakannya? Mana ada penyataannya? Mana? Sudah dicatat dalam. Apanya dicatat? Yang mulia ini menyatakan tergugat legal formal terpenuhi tidak terpenuhi. Maunya apa? Kita mengeluarkan putusan atau apa terhadap legal standing tergugat. Maunya apa? Oke, boleh saya jelaskan yang mulia. Begini Pak, semuanya itu kita tuangkan dalam putusan. Enggak semuanya. Oke, mohon izin yang mulia. Ya, begitu ya. Mohon izin yang mulia. Tidak Legal begitu. standing. Anda kan tanya saya maunya apa. Saya mau jawab nih. Kasih waktu dong saya jawab. Ya, bentar, begini ya. Ya. Legal standing sudah kita periksa, saudara. Apa yang diperiksa? Tadi sudah melihat kan? Apa yang dilihat? Kita sudah melihat bersama-sama. Ya, legal terus? standing tentang kuasa dan Dilihat dan diperiksa dong, bukan yang dilihat. Ya, sudah melihat, Bapak sudah melihat. Ya, terus? Legal standing sudah selesai. Belum selesai. Bagi saya belum selesai. Anda kan sudah selesai dari mana? Dari Hong Kong. Mohon izin yang mulia. Selesainya Anda itu definisinya apa? Apakah ini tergugatnya sah atau tidak sah? Legal formalnya. Oke, ini saya tetap akan nanti jawabannya. Saya akan sidang akan dilanjutkan dengan mediasi ya. Tidak yang mulia, kami tidak pernah seperti itu. Kami tidak bilang seperti itu. Hah? Kalau keberatan untuk proses untuk Nggak ada urusan. Kami masih mempertanyakan legal formal yang mulia. Anda ini melanggar kode etik yang mulia. silakan. Ya. Sudah dijalankan, sudah. Loh, bukan itu yang mulia. Nggak ada urusan replik duplik. Ini Anda sedang memeriksa legal formal. Untuk bisa masuk mediasi harus melewati legal formal. Legal formalnya menurut kami belum sah, menurut tergugat sah. Anda ini belum kasih keputusan, belum kasih pendapat Anda tuh bagaimana, sah atau tidak sah? Tidak sudah tanggapi dalam. Nggak ada hubungannya mulia, nggak ada urusan yang mulia. Tidak ada urusan antara legal formal dengan replik duplik. Tidak ada urusan replik duplik dengan sidang pramediasi. Ini adalah pemeriksaan legal formal yang mulia. Anda ini melanggar kode etik perilaku hakim yang mulia. Silakan itulah saudara. Silakan apa? Kalau mau saudara menuduh kami melanggar itulah saudara. Ya nanti saya masuk ke KY. Tetapi pertanyaannya sekarang apakah sah atau tidak sah legal formalnya? Lanjutkan langsung ke proses berikutnya. Kayak mediasi. Saudara mau proses mediasi? Saudara ini mau menjelaskan dulu mereka ini sah atau tidak sah. Saya mau tanya itu dulu yang mulia. Formal sudah terpenuhi atau belum terpenuhi ini? Menurut kami belum terpenuhi. Menurut Anda bagaimana yang mulia? Untuk mediasi Tidak ada urusan mediasi, masih legal formal yang mulia. berdasarkan pasal 17. Masih legal formal, ini kode etik hakim. Masih legal formal, ini adalah kode etik hakim. Masih pemeriksaan legal formal, ini kode etik hakim. Formalnya tadi sudah kita masing-masing menerima dan melihat. Apakah sudah sah atau belum sah? Terima mah terima aja. Semua orang bisa terima surat yang mulia. Sudah sah atau belum sah? Saudara sudah melihat nanti apa-apa yang saudara tanggapi dalam tentang surat kuasa, keberatan tentang surat kuasa dan apa itu secara formalitas saja kita sudah menerima saudara sebagai penggugat, ini sebagai tergugat, kan semuanya sudah lengkap. Nah, makanya saya mau tanya dulu definisinya definisinya hakim formal terpenuhi itu apa? Apakah ada sebuah surat yang namanya surat kuasa maka dianggap legal formal terpenuhi, ataukah harus diperiksa unsur-unsurnya yang mulia?
Ini ya saya jelaskan mengenai penjelasan proses mediasi. Kami tidak peduli dengan proses mediasi. Ini masih proses legal formal yang mulia. Ini masih proses legal formal. Masih proses legal formal. Belum ada urusan pramediasi. Masih urusan legal formal. Tidak ada urusan pramediasi. Masih urusan legal formal yang mulia. Kami ini para pihak yang mencari keadilan. Kami ini bayar pajak. Kami punya hak yang mulia untuk bicara di pengadilan. Nggak ada urusan dengan pramediasi, dengan mediasi belum. Ini masih pemeriksaan legal formal yang mulia. Dan kami masih punya keberatan yang lain yang mulia. Tidak cuma satu keberatan yang kami punya. Kami masih punya beberapa keberatan yang mulia. Kami masih punya beberapa keberatan mengenai legal formal tergugat yang mulia. Mediasi adalah cara-cara proses. Kami masih punya pemeriksaan legal formal belum terpenuhi. Saya mau bicara, Anda nggak saya kasih. Anda mau bicara, mau minta saya kasih bicara. Gimana ceritanya? Bicara apa? Silakan. Oke, jangan dipotong ya. Oke. Kami mengajukan keberatan. Keberatannya diarahkan ke rubrik dan replik. Ini tidak nyambung yang mulia. Hari ini adalah pemeriksaan legal formal. Legal formalnya harus terpenuhi dahulu, sudah sah, baru bisa masuk ke pramediasi, masuk ke mediasi. Legal formalnya belum sah yang mulia. Nah, masih ada perdebatan mengenai legal formal. Kami berpendapat legal formal tidak terpenuhi. Tergugat kuasa hukumnya berpendapat legal formalnya terpenuhi. Makanya Anda harus kasih tahu terpenuhinya itu bagaimana. Kalau Anda mau lanjut ke pramediasi. Gitu loh. Apakah dengan menerima surat kuasa, judulnya surat kuasa maka dianggap terpenuhi? Sampaikan aja begitu. Nanti dicatat oleh panitia. Menurut kami para hakim, yang penting ada satu surat yang namanya surat kuasa khusus kami anggap legal terpenuhi. Ya selesai, saya diam yang mulia. Anda sudah kasih keputusan. Kita lapor ke KY, ke Bawas, gitu loh. Masuk ke Mahkamah Agung. Tetapi kan Anda ini muter-muter, tidak mau kasih jawaban yang jelas. Menurut Anda, legal formal hari ini lolos apa nggak lolos? Di mana-mana itu adalah kami harus diberikan keadilan legal formal dahulu yang mulia. Kalau dipotong lagi saya bicara. Kalau legal formal belum dikasih keadilannya, bagaimana kami bisa dapat keadilan material yang mulia? Jangan harap omong kosong keadilan material mau diberikan. Kalau keadilan legal formal belum diberikan yang mulia. Kami masih banyak keberatan yang mulia. Ini baru salah satunya. Dari salah satunya aja Anda belum bisa jawab. Jadi ini sidangnya terpenuhi atau tidak terpenuhi legal formalnya. Kalau terpenuhi sampaikan apa argumennya yang mulia. Apakah dengan satu buah surat judulnya surat kuasa khusus kami tidak peduli isinya, kami nyatakan sah atau bagaimana? Pendapatnya harus diungkapkan yang mulia. Karena ini ada keberatan dari para pihak. Terima kasih yang mulia. Oke ya. Sudah. Tanggapi dong. Anda ini kan bukan robot. Anda manusia, ini bukan robot. Keberatan saudara, silakan tanggapi. Lo nggak ada urusan dengan. Lah buat apa saya ngomong kalau nggak didengar? Yang mulia hakim yang ketiga anggota. Buat apa saya bicara? Dikasih waktu bicara kalau nggak mau didengar. Buat apa kami bicara kalau nggak didengar? Buat apa kami bertanya kalau nggak dijawab? Apa ini sidang apa? Saya ngomong Anda nggak dengerin, gimana? Kalau Anda mau ngomong, jawab pertanyaan saya, bagaimana? Gimana sih? Nggak ada urusan ini, udah gila ini hakim. Ini ya, kita ngomong jangan berebut ya. Loh, kalau saya tidak berebut yang mulia, tapi ketika saya ngomong nggak didengar, gimana? Mau jadi apa ini pengadilan? Sesat ini pengadilan yang mulia, yang mulia. Anda ini pelayan rakyat yang mulia. Anda ini pelayan rakyat. Kami ini rakyat bayar pajak yang mulia. Kami kerja pagi, siang, sore, malam, setengah mampus kami kerja yang mulia. Cari uang, kami sisihkan sebagian buat bayar pajak yang mulia. Anda ini menjawab saja tidak mau yang mulia. Kami punya keberatan belum dijawab yang mulia. Masih ada legal formal yang belum terjawab yang mulia. Ini pengadilan sesat. Terima kasih yang mulia.